Jumpa lagi dengan saya pengacara Alimin. Ya, untuk sahabat keadilan Indonesia, sore atau malam ini kita bersama lagi dengan Bung Afrianto, pemuda dan pengacara dari Bogor yang sangat aktif mengkritisi ketidakadilan di Indonesia. Halo. Bung, kita ini dulu pernah nangani kasus yang sebenarnya agak cukup membahayakan ya. Ingat nggak yang waktu di Bekasi dulu tuh? Kasus ini ya kita sebagai pengacara. Kita penasihat hukum untuk ibu-ibu yang punya utang pada seseorang lah ya. Iya. Nah, coba agak merapat lagi, Bung. Ini nanti terlalu di pinggir nggak? Ini Apa ya. nanti? Nggak ketangkap kamera nanti kan. Waktu itu sebenarnya ini loh, Bung. Saya itu agak kepikiran ya. Kita ini kan waktu itu sebenarnya untuk soal jasa itu kan tidak banyak yang kita dikasihnya ya. Apalagi kita sebagai lawyer muda itu kan apa ya, waktu itu kan nggak terlalu banyak mikir dengan resiko-resiko kan, padahal waktu itu kan kita ini juga ya, kan orang yang minjemin klien kita itu kan kayaknya nyewa apa preman-preman dari timur gitu ya. Betul. Nah itu kan waktu di restoran kan mereka ada sekitar 10 itu kan kayak mau ngeroyok kita gitu kan ya. Walaupun kita juga sebenarnya sedikit takut, tapi kan kita sebagai penasihat hukum tidak boleh takut dan tidak boleh menunjukkan rasa takut itu kan gitu. Iya. Nah, sebenarnya premanisme atau kelompok-kelompok orang yang disewa untuk menagih itu kan sebenarnya sudah lama sekali menjadi praktek di Indonesia kan. Bahkan kalau di sosmed itu saya baca itu ada perusahaan atau sekelompok firma itu malah benar-benar menawarkan jasa penagihan, itu ada tuh iklan resminya di sosmed gitu. Iya. Nah, menurut Bung Afri, seberapa legal sih sebenarnya orang menggunakan jasa preman untuk menagih hutang walaupun benar dia memang punya tagihan gitu? Oke ya. Jadi terkait kita juga udah pernah mengalami ya terkait dengan pendampingan terhadap seseorang yang ditagih oleh orang lain yang menggunakan cara di luar hukum ya. Pandangan saya sih itu cara seperti itu dengan premanisme itu cara di luar hukum dengan tujuan untuk intimidasi, menakut-nakuti, seakan-akan orang yang ditagih ini terancam nyawanya. Iya, Karena betul. kita pun sebenarnya sebagai lawyer juga cukup khawatir juga, uang nggak seberapa ya, sekitar ratusan juta aja kan, tapi yang nagih itu puluhan preman. Pada saat kita mendampingi pun kita ini dikelilingi sama mereka ya. Cuma sebagai orang hukum tentu kita juga harus bisa berargumen yang tepat kepada mereka, bagaimana pencerahan hukum itu bukan hanya kepada klien tapi kepada lawan juga kan. Makanya kita tanya, Bapak siapa? Anda siapa? Apa legal standing kamu mendampingi orang ini? Kamu bukan pengacara kan gitu. Tapi yang pakai peci waktu itu kayaknya pengacara yang agak tua itu ya. Nah, dia bilang, "Ini tim saya." Ya mana surat tugasnya? Akhirnya kan kita diintimidasi secara mental, tapi kita juga harus bisa berargumentasi secara hukum. Apa legal standingnya, mana surat tugasnya? Kalaupun Bapak mau di sini, jangan dekat dengan saya. Bapak nggak ada urusan sama saya. Bapak silahkan minggir. Jadi kita harus pandai lah melihat situasi itu dengan cara hukum ya. Karena hal-hal yang kayak gitu kan penagih-penagihan yang cara premanisme atau menyewa orang pihak ketiga tanpa dia legal standingnya bukan pengacara ya, tapi preman. Itu kan sebenarnya perbuatan di luar hukum. Kita sebagai praktisi hukum sebenarnya ternodai dengan adanya jasa seperti itu. Tapi sebenarnya jasa-jasa itu kan bukan hanya preman ya, termasuk LSM ormas itu sebenarnya banyak dipakai juga kan ya kenyataannya ya. Betul. Nah, tujuan mereka sih sebenarnya untuk intimidasi, Li. Jadi kadang gini, kita juga kan harus memberikan pemahaman. Kita posisi sebagai pengacara kadang ketemu orang ini sebagai penagih atau yang tertagih. Nah, kalau misalkan pakai pengacara, tentu kan pakai mekanisme pengacara. Somasi dia, gugatan, kalau misalkan tagihan besar kita bisa PKPU kepalitan kan gitu. Nah, biasanya orang-orang ini kan nggak sabar dengan cara preman menyewa ormas, Menjatuhkan LSM, mental, nakut-nakutin gitu ya, iya, bikin dia nggak betah, nggak nyaman gitu ya. Sering tuh yang dilakukan premanisme. Nah itu memang kadang hal yang kayak gitu jadi orang tuh mau bayar gitu kan. Tapi hal yang kayak gitu sebenarnya perbuatan di luar hukum. Melanggar hukum ya. Kita bisa melakukan laporan polisi kalau misalkan ada orang yang diancam dengan nyawa, dengan
dengan nyawa, misalnya karena tagihan utang piutang, itu kan urusan perdata ya, dengan ancaman segala macam, intimidasi ya, bahasa itunya kan, bahasa hukumnya diintimidasi. Nah itu sebenarnya kita punya hak untuk melaporkan terhadap orang itu, oknum itu kan. Jadi kalau punya utang itu kalau nggak bayar juga salah ya, tapi kan hanya secara perdata gitu ya. Secara perdata. Cuman kadang-kadang orang nagihnya itu karena mungkin merasa tidak dibayar-bayar, akhirnya kan menggunakan tekanan-tekanan dan intimidasi itu kan. Iya, jadi sebenarnya ya dia konteks utang piutang juga bisa jadi itu kepidana, tergantung konteks perkaranya ya. Kalau kita lihat, wah ini kan utang piutang, tapi kalau utang piutang itu dari ada unsur mens reanya niat jahat menipu, tipu daya, bisa kena penipuan. Konteks utang piutang itu juga kita harus lihat dulu bagaimana materi hukumnya. Kalau di Bogor sendiri, ente pernah ini nggak bro? Pernah tahu Bang Emok nggak? Oh iya, Emang ada nggak di sana? Kalau di daerah saya di Subang itu ada gitu. banyak sekali. Kadang ibu-ibu biasanya yang banyak dikejar-kejar itu kan. Saya berjanji itu kan. Oh iya. Saya berjanji. Jadi saya awalnya kaget ini. Jadi dia karena belum waktunya bayar utang, dia nggak bisa bayar, itu dikumpulin di rumah siapa, koordinator atau siapa gitu. Nah, orang-orang itu dihukum semacam anak SD disetrap gitu loh. Nah, Suruh baca ikrar sama bersumpah untuk akan tidak mengulangi lagi gitu iya, loh. berjanji. Jadi kalau kawan yang nggak bayar, yang berjanji itu juga mengikatkan diri untuk menagih orang kawannya itu juga kan gitu. Solidaritas itu dibangun gitu. Tapi gini loh bro, sebenarnya mereka ini kan kayak preman-preman itu atau jasa penagih utang itu kan sudah tahu kalau perbuatan itu kan perbuatan di luar hukum dengan premanisme. Nah, dari Bang Emok itu kita lihat perkembangan zaman, perkembangan mereka ini cara menagih. Kebanyakan Bang Emok itu perempuan loh sekarang. Kalau di Bogor, penagih itu bukannya laki-laki lagi, perempuan, anak gadis, masih muda yang menagih. Keras juga tadi nagihnya. Ya kerasnya secara mulut ya, namanya perempuan kan. Bawel gitu. Bawel kan. Anak perempuan ngomong gini, ibu gimana sih nggak bayar gini-gini. Nah, kalau di Bogor tuh Bang Emok tuh nggak ada yang laki-laki sekarang tuh. Makanya kan anak gadis perempuan semua. Ya. Saya sih sering ya, ada orang konsultasi hukum terkait masalah utang gitu. Kan selalu nanya, Pak solusinya gimana gitu. Padahal selalu saya tegaskan berkali-kali pada orang yang mau jadi klien saya terkait dengan utang ya. Orang punya utang itu solusinya apa coba? Ya bayar utang gitu. Nah, tapi saya nggak punya uang Pak. Nah, kalau seseorang sudah ngomong tidak punya uang, lalu bagaimana minta bantuan kita? Terus bagaimana bayar pengacara? Kan pasti nggak punya juga gitu loh. Makanya kadang-kadang sudah gini aja, daripada ini ada trik ya. Kalau Anda beneran punya utang nih, tapi sebenarnya secara hukum formal itu agak sedikit bisa diakali gitu, yaitu ketika ditagih kan kadang-kadang nggak pakai perjanjian itu kan bisa bilang aja gitu. Saya tidak mengakui punya utang, tapi kalau memang kamu merasa pernah minjamin saya, silakan gugat saya di pengadilan. Mestinya kan begitu saja, kita adu bukti di pengadilan kan gitu. Tapi kalau misalnya utang cuma 15, 20, 30 juta itu kan apa iya seorang yang memberi utang itu akan melakukan gugatan perdata di pengadilan? Kan gugatan harus pakai pengacara. Pakai pengacara juga bayar gitu. Iya, memperjuangkan. Jadi takutnya ngejar 15 juta nih bayar pengacaranya minta 40 juta gitu loh. Iya. Ibarat apa ya? Ngejar domba tapi kehilangan sapi gitu kan. Jadi akhirnya secara hukum ekonomi itu kan menjadi tidak layak gitu kan. Akhirnya kan orang malas nagih atau gimana. Itu kan sebenarnya triknya itu. Cuman kan kadang-kadang orang kita ini kan memang dasarnya lugu dan baik kan. Jadi ketika sudah punya utang ditagih kan ya merasa bersalah atau merasa nggak enak. Akhirnya mau nggak mau kan juga berupaya untuk bayar utang gitu loh. Padahal kan utang yang tidak disertai dengan perjanjian hitam di atas putih itu kan sebenarnya sangat mudah untuk ini kan, untuk diingkari kan gitu. Iya, apalagi tidak diakui lagi kan. Tidak diakui gitu loh. Apalagi utamanya yang ini tuh, yang pinjol-pinjol itu, apalagi yang ilegal itu. Tapi ini kalau pinjol sebenarnya pinjol yang ilegal ya. Kalau ilegal ya kalian udah dapat uangnya tinggalin aja. Maksudnya kan secara hukumnya nggak ada administrasi sanksi pidana maupun pidana perdata, dan administrasi juga sulit dia membuktikan ya, karena dia legal standingnya mereka pun sebenarnya belum lengkap ya. Si yang ilegal. Tapi kalau yang legal kan biasanya kan dari nomor NIK itu kan udah tercatat, kita checking kayak gitu kan. Tapi memang
apa ya namanya utang piutang itu kadang yang kita lihat di lapangan ya, misalkan katamu tadi utang 15 juta 10 juta mana mungkin lewat gugatan perdata. Nah yang terjadi itu mereka ini kebanyakan melakukan eksekusi di luar pengadilan loh, Li. Gimana tuh misalnya? Iya kayak misalnya, oh udah nggak bayar utang kamu ya, saya sita lah TV-nya. Oh, dia masuk paksa gitu Itu ya. sebenarnya perbuatan pidana, bisa dilaporin nih kayak gitu. Udah perampasan atau pencurian gitu kan ya. Sebagai jaminan lah, padahal jaminan itu bukan kehendak berdua tuh, sepihak aja udah Bukan kehendak diambil. berdua dan tidak disepakati sebagai jaminan di surat perjanjian Betul. utang misalnya kan. Iya. TV lah, kulkas atau apa diambil atau motor kan ada tuh yang sering kejadian kayak gitu kan. Iya. Makanya paling enak kan ini ya, kalau ada orang nagih nih, sebenarnya kan gitu caranya. Anda larang orang itu masuk rumah. Kalau dia masih maksa kan bisa dilaporkan ini kan, perbuatan memaksa masuk pekarangan orang lain itu kan gitu. Lalu kalau memang dia merasa punya hak untuk menagih atau punya utang, kita punya utang ke mereka kan bilang aja saya nggak ngakuin. Tapi kalau memang Anda merasa saya punya utang ya silakan gugat saya ke pengadilan, kita buktikan di sana gitu. Dari Iya. situ aja kan dia mungkin sudah ogah ya Udah gitu. ogah. Cuman Karena kan biaya sidang dan lain-lain itu. ya cuman kan yang dihadapi sama orang itu ya resikonya ya intimidasi itu, premanisme itu kan. Kadang kan mereka pakai jasanya bukan jasa pengacara. Jasa pengacara mungkin mahal, pakai preman yang bisa dibayar murah ya enggak. Intimidasi gimana caranya harus dibayar kan gitu kan. Akhirnya perampasan ya enggak. Tapi memang untuk hidup sebagai warga negara yang baik itu memang ya kalau punya utang sih harus dibayar ya. Cuman kadang-kadang kalau untuk bayar utangnya nggak punya, minta bantuan pengacara terus bayar pengacaranya gimana gitu loh. Iya. Itu yang kadang jadi banyak kendala kan gitu. Ada pengalaman menarik nggak bro terkait dengan kasus-kasus di Bogor untuk semacam itu? Ya pengalaman menariknya ketika COVID ya banyak ya kejadian-kejadian perampasan oleh pihak ketiga tuh atau preman atau apa sih namanya tuh kolektor ya. Oh iya, Ya kolektor ya kan bahasa ininya bahasa kerennya kan kolektor. Ya itu banyak TV-nya diambil. Akhirnya gimana caranya bang ngulik TV? Sebenarnya saya mau bayar cuman kemampuannya sekarang lagi nggak mungkin kemungkinan karena kan COVID kan. Ya di situ sebenarnya jadi kita juga harus lihat posisi orang yang minta bantuan ke kita ini sebenarnya dia punya etikat baik nggak. Tentu kita sebagai pengacara kan kasih konsultasi dulu ke dia, utang tetap harus dibayar. Nah kita kan negosiasi bagaimana caranya utang ini misalnya ditermin, jatuh temponya diperpanjang lagi gitu kan. Kan sebenarnya semuanya seni komunikasi aja ya sama mereka. Waktu COVID itu wah banyak sekali bro. Di Bogor ini kejadian ada yang TV-nya diambil, ya kan? Ada yang motornya diambil, dirampas. Padahal yang diambil itu motornya pun nggak ada suratnya. Diambil emak sama itu kan. Ya gitu bro. Kalau saya dulu di Kalabahu itu parahnya di Serang bro. Serang itu yang apa ya, petani nelayan yang melawan apa reklamasi penyedotan pasir dan lain-lain. Nah salah satu aktivis yang menjadi mentor kami waktu di lapangan itu adalah nelayan atau aktivis yang kemarin rame tampil di TV itu loh, yang terkait dengan pagar laut itu loh. Oh siapa bapak? Kolit siapa Kolit itu? ya. Itu saya juga kaget itu loh. Dulu saya waktu di LBH Jakarta tuh belajar sama bapak itu gitu loh. Memang orangnya sangat idealis gitu. Sangat idealis, sangat kritis, berani dan selalu memperjuangkan kepentingan masyarakat gitu loh. Ternyata kemarin kan rame yang terkait dengan pagar laut itu kan, dia menggebu-gebunya itu kan gitu. Nah, kalau bro sendiri waktu par di mana waktu itu, bro? Saya waktu par di Kalabaw itu di Serbuk, Serikat Buruh Untuk apa? Serikat Buruh. Jadi mengadvokasikan karyawan-karyawan buruh ya di pabrik-pabrik kan. Di mana? Di Karawang. Karawang. Kan apa masalah buruh di sana waktu itu, bro? Ya terkait dengan upah, terkait dengan PHK, banyak permasalahan buruh ini kan sampai sekarang ini sebenarnya banyak banget belum selesai kan. Apalagi ya yang namanya tunjangan pun masih belum selesai sekarang kan. Malah buruh ini kan rodanya atau robotnya para kapitalis ya sebenarnya kan. Nah kita waktu dulu saya tuh di par itu di bagian pemburuhan. Saya pun sama kita walaupun belajar secara hukum ya, tapi kita lebih belajar secara langsung dengan orang yang terlibat, yang merasakan. Dia lebih pintar dari kita. Sama kayak bapak itu yang di walaupun mungkin bukan anak kuliah gitu. Walaupun bukan anak kuliah, malah kita yang belajar sama dia. Terbalik katanya kan kita bisa memberikan ke sana, pas di sana ternyata terbalik. Kita harus banyak belajar sama dia.
Karena dia kan memang udah pelaku lapangan lama ya. dan dia udah memang mengabdikan diri terkait dengan permasalahan itu, hidupnya itu di sana gitu. Jadi permasalahan memang yang masyarakat yang terlibat itu dia tuh memang harus berdaya, itu kan pemberdayaan nih namanya. Tapi waktu itu lebih konkretnya untuk perusahaan atau pabrik-pabrik di sana, apa yang dilawan oleh buruh di sana itu sebenarnya? Waktu itu kan upah ya, udah gitu outsourcing. Oh, outsourcing. Ketika itu kan baru-baru adanya peraturan menteri tentang outsourcing. Jadi banyak melawan lah terkait outsourcing. Jadi kan memang dilawannya gini loh. Harusnya kan dia kontraknya kan sama perusahaan itu. Tapi ada pihak ketiga yang mengatasnamakan yayasan penyalur kerja. Nah dia kontraknya sama yayasan. Sedangkan penyalur kerja dia bilang, saya nggak bisa ngasih pesangon kalau kamu di PHK. Saya cuma menyalurkan aja. Udah gitu gaji dia itu nggak langsung diterima sama dia, tapi sama yayasan. Berarti kena potong nanti. Nah, outsourcing itu kan jahatnya di situ. Makanya melawan outsourcing itu di situ. Waktu zaman saya itu pokoknya outsourcing ini kan baru kan terjadi gitu di Indonesia ini, baru diterapkan, belum seluruhnya, dan itu sangat merugikan karyawan buruh. Misalnya gaji 4.500.000 misalnya kan, sana kan paling besar kan UMK-nya. Nah 4.500.000 seharusnya perusahaan itu bayar 4.500.000, tapi nggak langsung ke karyawan itu. Lagi pulang rekrut karyawan kenapa pakai melalui yayasan atau pihak ketiga sih? Kan perusahaan kan bisa ngasih pengumuman dia butuh posisi apa, nah nanti kan ini ya orang bisa ngelamar gitu mestinya. Nah, iya dia ngelamar, tapi perusahaan bilang melalui yayasan. Lah iya, maksudnya kenapa mesti melalui yayasan gitu? Buka sendiri kan bisa sebenarnya kan ya. Nah itu permasalahannya. Jadi kan memang biar dua pihak antara perusahaan sama buruh gitu aja kan. Ya itu sebenarnya yang dilawan sama buruh ya. Pihak ketiga ini perannya apa kan nggak penting sebenarnya kan. Penyalur ini untuk apa gitu. Yang pasti bagi perusahaan itu menguntungkan Menguntungkannya apa? Kalau misalnya kayak gitu kan nggak perlu ngasih pesangon. Ketika dia kena PHK dan juga nggak ada kontrak kerja sebagai karyawan tetap, kan kamu kan kontraknya bukan sama saya tapi sama yayasan itu. Jadi itu kompleks banget permasalahan itu buruh itu ya, dan mungkin sekarang ini udah jadi hal biasa kalau di perusahaan-perusahaan pemburuan itu atau karyawan-karyawan itu mungkin udah banyak yang terlibat di situ. Kalau waktu itu terkait dengan perlindungan pegawai atau buruh perempuannya gimana, bro? Kan kadang-kadang perempuan itu kalau hamil itu kayak malah dimusuhi ya, seolah kayak banyak cuti atau jadi tidak produktif gitu kan. Padahal kan kalau kita bicara global nasional suatu bangsa, dengan hamilnya seorang perempuan termasuk seorang buruh itu kan sebenarnya itu kan aset atau harta nasional ya. Maksudnya kan namanya penduduk itu kan perlu melahirkan, perlu regenerasi gitu ya. Cuman di kita itu kadang-kadang kayak buruh tuh malah dimusuhin ya. Dianggapnya bentar lagi pasti cuti nih gitu kan, nggak bisa kerja gitu ya. Nah, dulu saya tuh masih ingat banyak banget belajar tentang pemburuan ya. Jadi buruh perempuan itu paling banyak tuh di Sukabumi. Nah, pabrik apa rata-rata di sana? Semua pabrik tuh rata-rata karyawannya di Sukabumi itu rata-rata perempuan. Di Subang juga saya dapat cerita begitu. Kenapa itu? Kalau di Subang katanya lebih nurut dan bisa diperlakukan semena-mena, tidak tidak terlalu berontak gitu ya katanya. Nggak ada perlawanan dan juga dia pasti jadi sistemnya gini perusahaan. Nggak pakai outsourcing, tapi yang saya terima perempuan. Nah perempuan itu nggak bisa diikat sebagai karyawan tetap karena dia harus ada cuti hamil, cuti melahirkan. Nah, ketika dia hamil melahirkan bisa diganti kapan aja gitu. Kapan aja. Dampaknya kalau berarti kan itu kan secara hukumnya itu yang namanya ngelihat dari gender itu, dilihat dari perusahaan itu yang bagaimana cara menguntungkannya. Dampaknya tuh nggak dari gender itu, perekrutan perempuan itu dampaknya itu setelah saya lihat ya dari permasalahan rumah tangga, ternyata banyak perceraian di daerah itu karena laki-laki itu nggak bekerja jadinya. Karena yang diterima perempuan semua karena itu. Kebanyakan di daerah itu perempuan karyawannya, bahkan sampai security pun perempuan. Di Sukabumi tuh sampai sekarang tuh sampai detik ini paling banyak tuh karyawan tuh perempuan. Aneh ya, kadang orang kalau kuli-kuli malah nyari yang laki-laki ya. Kalau berat. Kuli gitu kan ya. Ya sekarang kalau misalkan di pabrik kan
belum tentu Bukan pekerjaannya untuk berat. berat, tapi Bukan untuk berat-berat. kerja-kerja yang mungkin teliti, cekatan, tabah gitu ya. Iya, yang mungkin ya cuman jahit misalnya kan Jahit. perempuan. Atau dalam posisi tertentu kadang ada kayak apa orang dalam bagian tertentu harus berdiri terus panjang hari, tapi kalau perempuan yang biasanya ini ya mampu menahan itu dan bisa sanggup gitu ya seharian begitu ya. Dan juga dia kan perempuannya kan biasanya sulit untuk melawan. Nurut lah ya. Nurut lah gitu. Gampang dijajah gitu ya Dijajah. mungkin dalam perspektif perusahaannya ya. Nggak bisa mengorganisir sesama buruh perempuan itu jarang. Berarti ada motif tersembunyi dari balik perekrutan kok perempuan semua gitu ya. Iya, itu makanya waktu itu kan kita pelajarin tuh hukum struktural namanya. Itu tuh terstruktur gitu kan. Bagaimana perusahaan ini cara merekrut karyawan yang menguntungkan bagi dia gitu kan. Nah, oke, ditolak outsourcing, tapi dia punya cara sendiri. Perempuan terjebak juga. Kita kan ketika itu kan memperjuangkan hak perempuan juga. Oke, diperjuangkan sama dia, cuma dia kebablasan. Perempuan semua yang terima. Kebablasan. Jadi kadang kita juga kepentingan atau advokasi itu kan harus jelas dan terang ya. Ya advokasikan tentang perempuan dan juga kesetaraan gender katanya kan. Oke, kesetaraan gender, cuman dia gendernya perempuan semua. Laki-laki kan butuh makan, butuh kerja ya. Butuh kerja gitu. Jadi akhirnya permasalahan itu dari buruh itu, bro. Sebenarnya bisa menimbulkan masalah baru, perceraian, laki-laki nggak bekerja, ya kan, anak-anak yang terlantar, misalnya pendidikan. Memang waktu belajar di PAR itu wah kompleks banget deh masalah Tapi itu. di sekitar pabrik yang mungkin difasilitasi perusahaan itu ada nggak dia menyediakan semacam taman bermain untuk anak-anak buruhnya gitu? Nggak ada kayaknya ya. Waktu itu Kan gini, untuk buruh perempuan punya anak itu kan bukan dosa atau bukan kesalahan kan gitu ya. Kan kalau untuk hamil melahirkan ada cutinya. Nah setelah punya anak kan supaya mungkin bisa lebih produktif atau lebih fokus kan ibunya bisa menitipkan anaknya mungkin di tempat bermain yang harusnya disediakan perusahaan gitu ya. Kan enak ya. Jadi selama ibunya kerja nanti anaknya bisa main gitu kan. Nanti diajak pulang kan enak ya mestinya. ya nggak. Tapi nggak ada kayak gitu. Dulu sih belum sampai ke sana ya advokasinya. Cuman ya perkembangan sekarang kan kayaknya perusahaan itu kan nggak akan menyediakan tempat bermain untuk anak, dia kan tempat kerja bukan tempat main. Beda dengan perumahan kalau perumahan misalnya setiap perumahan itu harus punya tempat ibadah, tempat main. Tapi di beberapa pengadilan ada taman bermainnya loh bro. Itu fasilitas negara. Iya, maksudnya kan sama saja kebutuhan itu kan tetap ada kan, baik swasta atau negara itu kan namanya anak kecil itu kan harus dipelihara semua pihak mestinya kan. Iya, cuman itu kan layanan publik ya. Kalau perusahaan sih kayaknya enggak deh, enggak ada aturan yang untuk itu. Kan gini, di gedung pemerintah atau di kantor-kantor perusahaan swasta itu pasti ada toilet kan. Itu kan kebutuhan setiap manusia. Karena toilet, buang air besar, kencing itu kan kebutuhan manusia gitu. Iya. Tapi bermain itu juga kebutuhan manusia, yaitu manusia yang anak-anak gitu loh. Enggak, kalau pandangan saya ya, Lia. Karena kan gini, kalau buruh-buruh perempuan itu sebenarnya kan ada kewajiban perusahaan untuk antar jemput kan kalau pulang malam kan itu ya. Nah kalau itu terjadi nggak di sana? Walaupun nggak semua perusahaan tapi kayaknya udah ada ya penerapannya kayak gitu ya. Itu karena kebutuhan. Gitu. Kebutuhan. Tapi kalau tempat bermain sih saya rasa memang bukan ya namanya perusahaan bukannya tempat untuk umum. Pasti kan orang masuk ke dalam pun dibatasi yang boleh masuk. Jadi apalagi anak-anak. Sama gini deh, kan karyawan itu banyak juga perusahaan yang sudah mulai menanggung kesehatan suami atau istri atau anaknya kan walaupun yang karyawan suami atau ibunya apa perempuannya gitu. Lah itu kan sebenarnya nggak ada hubungannya lah. Yang karyawan suaminya, kenapa istri sama anaknya ditanggung kesehatan? Iya, tanggung kesehatan, tapi perusahaan tidak memfasilitasi tempat bermain kan beda nih konteksnya. Ya, maksudnya itu kan sama-sama kebutuhan gitu loh. Iya, kebutuhan tapi pandangan saya perusahaan juga untuk apa? Siapa anak-anak yang mau ke pabrik? Ngapain ke pabrik? Kalau di rumah nggak ada yang ngasuh, terus mungkin dia tidak punya keluarga untuk menjaga kan, bagi seorang karyawan perempuan kan anak dulu nomor satu. Cuman di sisi lainnya kan harus kerja. Nah, disitulah sebenarnya letak dari sama-sama mutualisme itu kan. Jadi kalau kamu bikin gitu jadi bisnis baru nanti sama perusahaan kan? Enggak, tempat bermain anak itu maksudnya bukan dibisniskan. Iya. Jadi itu semacam kayak bantuan semacam sosial gitu loh.
Jadi bukan hanya kalau ada karyawan perempuan hamil lalu dipersilakan cuti, memang kewajiban undang-undang. Iya. Kalau ternyata perempuan itu sakit atau keluarganya sakit, biasa ditanggung juga. Nah, Iya. bagaimana kalau untuk bermain gitu? Nah, itu mungkin belum ada penerapan Maksudnya, aturannya saya pikir progresivitas ke sana itu mulai ada, karena kan di mana tadi, Karawang. di Nggak ente yang tadi. yang banyak itu di Sukabumi. Nggak, maksudnya yang tadi ente Par itu di mana? Karawang. Karawang. Siapa? Karawang itu kan banyak sekali perusahaan-perusahaan besar itu kan. Iya. Dan itu kan kabupaten yang investasinya salah satu yang terbesar di Jawa Barat kan. Banyak pabrik mobil pabrik. dan lain-lain itu kan. Ya, UMK pun terpaling besar kan di sana kan. Dan ketika itu pabrik-pabrik MNC deh, maksudnya dari nasional dari internasional, dari luar negeri itu kan kadang-kadang dia dari negara maju kan, misalnya Korea, Jepang atau Amerika. Nah, itu kan mestinya menggunakan standar mereka ya. Di dalam bagaimana menyejahterakan karyawannya gitu loh. Iya. Kalau pakai standar Indonesia asal waktunya gajian digaji ya remeh lah, terlalu rendah gitu. Tapi ini ya Lia, ngomongin kayak gitu ya, gaji apa karyawan kan pintar juga nih perusahaan nih. Waktu itu saya pelajarin juga ya. Ternyata kadang perusahaan ini kan udah ditunjuk oleh pemerintah bahwa di Karawang ini kawasan industri, ya nggak, pabrik-pabrik di sini. Karena pengusaha ini tahu, oh di Karawang ini karena paling besar di Indonesia upahnya, Iya. gitu kan? Waktu itu UMK-nya. UMK-nya paling besar sampai sekarang pun paling besar. 5 juta sekian. Iya, paling besar lah kan, menampung ribuan karyawan. Nah, pengusaha ini banyak lihat yang mana yang kira-kira lebih murah. Nah, banyak yang geser ke Jawa Tengah, kayak di Tegal. Sekarang ini berkembang nih ke daerah Tegal, Brebes, itu kan banyak perusahaan-perusahaan baru. Hanya nyari Hanya pembayaran upah yang lebih rendah. betul, Supaya memaksimalkan keuntungan gitu ya. apalagi sekarang kan pelabuhan kan udah banyak titik ya, di Cirebon udah ada pelabuhan kayak gitu kan. Itu jadi kadang buruh ini melawan, perusahaan juga tahu triknya gitu Dia kan. pindah ke wilayah yang UMK-nya rendah. Di sana tuh Tapi kalau seandainya wali kota atau bupati tempat pindah tadi itu pro rakyat, kan enak dong. Udah banyak pabrik yang masuk ke daerah dia, naikkan yang ini dong, yang signifikan, dan UMK-nya kan begitu ya. iya. Supaya buruh-buruh di wilayah dia atau rakyat dia itu kan kesejahteraannya cepat naik gitu. Cuman namanya politik kan kadang berpikirnya nggak satu arah Li. Dia berpikir juga bagaimana investor ini juga jangan dirugikan, saling menguntungkan lah. Pengusahanya juga jangan dirugikan dengan upah tinggi, dia juga kan perlu untung. Ya, tapi kalau Kayak memang itu politik. perusahaan asing dengan anggap aja Karawang itu UMK-nya kan di atas 5. Itu dibandingkan negara asal itu kan murah banget itu. Untungnya aja udah gede banget itu, Bro. Iya betul sih. Kalau Bener sih. bandingnya Indonesia ya jangan lah, ini kan. Tapi bener sih Lia, maksudnya gini loh. Coba di misalnya pabrik mobil ini Korea itu, kalau di negara asalnya per bulan karyawan dia digaji berapa puluh juta itu. Tapi bener loh, Li, logikanya gini ya. Kenapa Karawang aja yang bisa gajinya besar? Nah. Kenapa digeser dikit nih daerah administrasinya nih ke arah Tegal kayak gitu kan? Itu nggak setinggi itu ya. Harganya jauh 2 kali lipat di bawahnya. Ya, Sekitar artinya kan sekarang dari 2 awal jutaan lah. kemauan dari Pemdanya itu kan, yang naikkan batasan UMK itu kan. Apa bedanya? Dia kan menciptakan barang produksinya itu kan sama aja. Sama gitu loh. Benar juga sih, bisa sebenarnya. Makanya dimulai dari Pemerintahnya. bupati atau wali kotanya. Kalau kamu pengen masyarakat kamu standarnya tinggi, ya kamu naikkan yang drastis dong UMK itu. Iya. Kan gini, lebih banyakkan mana pengusaha perusahaan dengan masyarakatnya? Kan pasti lebih banyakkan masyarakatnya. Artinya kalau UMK itu dinaikkan, akan ada ratusan ribu atau jutaan orang yang akhirnya mendapat standar upah yang sangat layak gitu loh, dibandingkan sebelum-sebelumnya. Kita nggak lihat Jogja lah, kalau Jogja itu kan kecil sekali itu. Saya sendiri aja malas bahasnya kan. Tapi Jawa Tengah juga kan rendah juga itu kan. Tapi maksudnya kenapa nggak dinaikkan gitu loh? Kamu pro pengusaha apa pro masyarakat kan itu? Pengusaha itu di suatu kabupaten, perusahaan pengusaha itu berapa persen dari jumlah penduduk suatu kabupaten kan itu? Kalau bicara pro-proan, kalau teori utilitarianisme itu kan mestinya harus pro yang pada kelompok yang lebih banyak kan, masyarakat gitu loh. Lah kalau pengusaha udah banyak berdiri suatu wilayah, masa tiba-tiba dinaikkan UMK dia mau pindah semua kan enggak, ya kan pasti pertama-tama pasti kan dia ngikut dulu kan gitu. Baru mungkin dia nyari peluang ekspansi ke wilayah yang UMK-nya lebih rendah. Tapi pindah-pindah pabrik itu kan triliunan bro biaya. Iya, kadang gini juga sih bro. Kadang kalau dilihat ya kepentingan pemerintah itu sendiri. Jadi kalau misalkan saya tinggi, nanti dia pindah ke sebelah. Tapi kan bukan pindah orang kayak kosan, itu pabrik. Atau misalnya itu triliunan loh sekali pindah. Iya, mendatangkan investor itu kan lihat, wah di sini aja kan. Kadang kan mendatangkan investor juga harus dilihat UMK-nya berapa di situ. Kalau misalkan di situ tinggi, nanti bisa pindah ke sebelah. Nah, sebenarnya
kalau pandangan saya bro ya, harusnya dari menteri langsung rata seluruh Indonesia. Jadi dia bebas memilih pengusaha. Ya enggak? Seluruh Indonesia sama upahnya dengan misalnya sama upahnya, tapi jangan dilihatnya dari Karawang nih, kacamatanya kan dari Karawang sama semuanya, tapi diberikan kebebasan mau daerah mana terserah. Jadi antar daerah ini nggak saling kepentingan menjatuhkan harga. Jadi benar bro, memang kepentingan rakyat itu harus dikedepankan. Kemarin tuh pejabat siapa yang ngomong itu salah satu yang bikin investor takut atau malas investasi di Indonesia itu memang sebenarnya banyak pengeluaran tinggi bro. Nah salah satu yang pengeluaran tinggi adalah banyaknya ormas-ormas yang itu tuh, yang pakai proposal, yang minta pengamanan, yang katanya untuk ini untuk itu. Jadi sebenarnya pemerasan berkedok ormas gitu. Nah, maksudnya gini, kan lebih baik bupati wali kota itu tegas pro masyarakat nih. Ya siapapun lah kamu bupati atau wali kota di sana, saya nggak sebut satu-satu. Tapi tolong pro pada masyarakat. UMK itu naikkan yang signifikan aja, karena kita bicara buruh masyarakat ini kan kelompok terbesar gitu loh. Nah, cuman kalau seandainya perusahaan itu banyak ngeyel atau berdalih bahwa pengeluarannya tinggi, kosnya tinggi, kan salah satu yang bikin tinggi itu kan ormas-ormas gak jelas itu gitu loh. Iya, maksudnya kadang-kadang barang masuk harus apa mereka yang jagain. Ini nanti perusahaan butuh apa harus mereka yang masuk, mereka yang mengendalikan harga. Itu kan sebenarnya nggak penting. Sebenarnya yang kayak gitu. Peran ormas tuh apa sih gitu? Iya, sebenarnya pihak keamanan Lia. Iya. Seharusnya kan ketika itu pihak keamanan kepolisian atau TNI itu kan mestinya inilah perusahaan itu ada apa ya komunikasi yang bagus, ada semacam hotline atau apa. Jadi kalau ada ormas preman-preman nggak jelas langsung tangkep gitu ya. Terlepas dari ormas apa, bendera mana, dari kelompok mana, nggak peduli yang ormas-ormas itu apa sih ininya, manfaatnya bagi pabrik-pabrik itu apa gitu loh. Emang kalau mereka nggak jaga terus setiap hari ada perampokan kan nggak juga. Ada. Uang keamanan apa gitu. Jangan-jangan yang bikin nggak aman tuh mereka gitu. Bisa jadi sih. Tapi benar sih, ke depan kita memang harus bilangnya uang keamanan, tapi emang kalau nggak ada mereka tuh kenapa kacau gitu. Kalaupun suatu pabrik atau kantor ada teroris nyerbu atau ada begal masuk atau ada perampok, emang ormas itu berani mati melindungi perusahaan atau pabrik? Kan nggak juga gitu loh. Mental kadang LSM itu kan. Kadang LSM ini juga mentalnya gini Lia. Dulu kan pernah ya, bukan par ya. Tidak usah nyebutnya mana, nggak usah nyebutnya mana. Enggak. Jadi dulu pernah. Kenapa preman ini merajalela kan? Nah tuh. Jadi ternyata preman ini juga males dikasih kerjaan sama perusahaan. Malas bekerja gitu. Gak mau. Dia pengennya dikasih aja duit. Habis itu buat minum gitu kan. Nongkrong gitu ya. Kamu mau nggak kerja? Nggak mau. Perusahaan juga kadang juga. Nah di situ seharusnya. Lah kan bangsat model begitu tuh ngapain gitu? Perannya apa? Kalau di Jepang itu kan ibaratnya dia apa ya, tidak punya kontribusi pada pembangunan masyarakat gitu ya. Iya. Ada kerjaan nggak mau tapi mau duitnya gitu. Lah terus kalau dalam hukum pekerjaan itu kan apa manfaatnya bagi perusahaan? Perusahaan ngasih duit ke orang itu kan karena dia menyediakan pikiran atau usaha atau tenaga kan gitu untuk kemajuan perusahaan. Lah kalau suruh kerja nggak mau, tapi tahu uang kan gimana? Kan sudah meras itu. Iya. Dan itu kayaknya nih ya, tanpa kita berdua bahas di YouTube ini, sebenarnya kan semua orang sudah tahu yang semacam itu kan. Betul, meresahkan lah. Termasuk aparat itu sudah tahu perilaku semacam itu gitu loh. Nggak. Ini kan sudah jadi penyakit kita lama sekali gitu loh. Iya. Negeri-negeri ormas ini kan. Makanya kadang-kadang frustasi saya tuh kalau melihat negara ini begini nih gitu. Ya, pandangan saya sih harusnya pihak berwenang ya yang punya wewenang di situ kan. Iya, saya tuh membayangkan itu ini ada penegak hukum yang begitu gagah berani itu menanggapi mereka satu-satu gitu loh. Kalau meresahkan masyarakat atau lingkungan pabrik atau industri gitu loh. Karena kan dengan mereka berkeliaran dan kadang-kadang beberapa pabrik itu mereka sekretariatnya kan besar itu kan. Nah, kadang gini juga kalau ngomongin politik ya. Kadang mereka juga yang bisa mendobrak suara dari kepala daerah. Kadang nih pengalaman kemarin ya pilkada nih ya. Punya kontribusi ke pemenangan bupati atau wali kota itu. Kadang dia dipelihara juga sama mereka. Nah itu sebenarnya gini loh. Kita satu sisi membenci, tapi satu sisi kita membutuhkan. Bukan kita lagi. Maksudnya bupatinya gitu kan. Bupatinya. Gitu kita mah nggak butuh dia lah kan gitu. Maksudnya bupati ini butuh suara dia gitu kan. Nah yang kayak gini akhirnya kan jadi politiknya bukan politik sehat bro sebenarnya ya. Lingkaran setan. Nah coba kalau misalkan dari pusatnya
yang nggak produktif nih, ormas nggak jelas lah, cuman apa sih dia bertindak di bidang apa, kan nggak jelas kadang Kalau ormasnya. mereka kan tujuannya kan selalu pemberdayaan sosial masyarakat itu kan, bukan memberdayakan, tapi kan sebenarnya parasit itu kan. Iya, betul betul. Padahal kalau bicara ini anggap saja suatu kawasan atau kabupaten ya, jumlah anggota ormas itu berapa sih? Itu kan cuma segelintir aja gitu. Maksudnya mestinya itu kan bupati wali kota memikirkan rakyat kabupaten atau kota dia gitu loh, daripada berpihak pada segelintir ormas gitu loh. Sebenarnya kan kalau kita bicara jujur ya, itu kan masyarakat itu kan benci sama ormas-ormas kayak gitu. Iya. Pasti itu. Iya. Cuman nggak tahu mesti ngomong ke siapa, nggak tahu mesti ngadu ke siapa, nggak tahu mesti bagaimana. Karena pemimpinnya sendiri kadang-kadang Iya. malah berteman akrab dengan orang Tapi kelompok model gitu kan. Kembali lagi ke pembahasan kita awal ya, ormas itu juga yang dipakai sebagai penagih hutang. Oh, Iya. intimidasi orang juga. Iya, kan, iya. ya? Kerjanya kayak gitu kebanyakan, ya kan. Makanya sebenarnya kenapa premanisme itu maka terus ada? Pemerintah juga masih merawat dia lah, atau masih menjaga biar dia ini masih eksis lah di masyarakat. Dulu ada yang ormas yang dibubarkan sebenarnya secara masyarakat kan bukan premanisme, dia kan cuman ideologi ya. Tapi yang sebenarnya meresahkan kan sebenarnya bukan ideologi, pandangan gue ya, secara langsung gitu kan, masyarakat ini kan merugikan masyarakat itu premanisme. Preman itu. Kalau ideologi kan namanya ide kan, namanya ide pikiran Itu perdebatannya masih sangat tinggi. masih jauh lah Kalau ya. ngancem orang peras orang kan jelas itu. Jelas mengancam nyawa orang. Kalau ideologi ini kan sebenarnya ya bebas, orang semua orang kan bebas untuk berpikir ya nggak. Dulu pernah dibubarin malah hal yang kayak gitu. Jadi kadang masih negara kita juga tidak, orang yang berpikir malah dibatasi, tapi yang bertindak yang kayak gitu malah dibiarkan, gitu juga bro, gitu. Susah ya nyari solusinya gimana? Ya solusinya sebenarnya kita berharap nanti ada pemimpin negara kita ini yang pemimpin ini yang mengerti kebutuhan masyarakat dan juga tahu apa keinginan masyarakat. Jangan sampai pemimpin kita ini kemauan dia aja yang diturutin, tapi sebenarnya kemauan dia itu yang nggak dibutuhkan masyarakat. Sebenarnya solusinya masyarakat ini butuhnya banyak, tapi kenapa pemerintah ini bukan memberikan kebutuhan atau kebutuhan masyarakat, tapi keinginan dia aja gitu. Tapi kayak gitu sebenarnya lebih berperan tuh sebenarnya bupati wali kota ya, lebih ke bawah soalnya kan itu ya. Iya, maksudnya pemimpin. Karena kalau tingkatan presiden itu kan agak jauh kan ke situ. Maksud saya ya, maksudnya pemimpin daerah atau siapapun berpikirnya tuh jangan keinginan dia sendiri, apa yang dibutuhkan masyarakat itu yang diterapkan. Program, makanya kemarin pilkada ya, saya juga ada mengusung pemerintah, salah satu pemerintah di daerah kan. Saya bilang, Pak, kemarin saya dialog, saya bilang, bagaimana kamu free ini tentang kota kita ini? Saya bilang, Pak, sebenarnya Bapak menjalankan 5 tahun ke depan, Bapak gak usah berpikiran program Bapak melihat apa kebutuhan masyarakat. Tanya aja ke masyarakat itu. Tanya ke masyarakat. Gampang, Pak. Nanti kami yang lihat dari masyarakat butuhnya apa. Bapak nggak usah berpikir kemarin program harus direalisasi, karena masyarakat tuh nggak ngeliat dari program Bapak. Oh, yang dibutuhkan itu dijalankan. Gitu loh. Dan itu ada di masyarakat, tinggal disamperin aja. Samperin aja. Masalahnya apa, di mana, seperti apa kan gitu, gampang aja ya. Ya program dia waktu jadi mencalonkan itu kan bagus, tapi apakah dia tepat untuk direalisasi, apakah itu memang kebutuhan masyarakat, kan belum tentu. Makanya kemarin tuh saya sempat dialog, dia terpilih, saya ngomong, Bapak lihat aja ke lapangan atau ke masyarakat, apa yang dibutuhkan masyarakat, itu yang Bapak kerjakan. Nggak usah lihat program Bapak, kalau ternyata yang dibutuhkan masyarakat itu sesuai dengan program Bapak, itu plus Bapak menjalankan program sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kan gitu. Premanisme, apakah itu dibutuhkan sama masyarakat? Nah, udah ormas itu. gitu. Lagi apa kebutuhan masyarakat? Jadi pemimpin gitu aja, bro. Ya udahlah, kita berharap ke depan ada pemimpin yang benar-benar memikirkan masyarakat ya. Gak usah pikirin ormas apa itu, nggak penting itu, nggak jelas itu perannya kan ya. Betul. Kita pro pada masyarakat aja lah, tanpa melihat dia ormasnya apa, sukunya apa, agamanya apa, enggak. Selama itu wargamu, masyarakatmu, wahai bupati dan wali kota, mari kita bekerja untuk masyarakat kita ya. Salam keadilan. Salam.